Saudara Satgas Pangan Polri hari ini menggelar rekonstruksi kasus beras tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Dan berikut konferensi persnya. 8 unit Hasker pemecah kulit gabah, 6 unit Whitener pemoles beras, 4 unit color sorter pemisah warna, 6 unit length grader pemisah beras utuh dan pecah, serta 6 unit mesin pengemas lengkap dengan timbangan otomatis. Tadi secara rinci sudah kita jelaskan pada saat processing dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan packing, mulai bahan baku masuk. Kita sudah melihat bersama bahwa proses produksi ini cukup panjang, kurang lebih 20 jam ya untuk memproduksi. Dan perlu kami sampaikan, produksi di perusahaan ini dengan mesin produksi yang ada, hasilnya adalah 300 ton kurang lebih per hari. 300 ton. Dan semuanya diproses by system yang disetting di mesin komando yang tadi Bapak-bapak rekan-rekan lihat semua, ya. Mesin kontrol atau ruangan kontrol di situ langsung dimonitor oleh kepala pabrik dan quality control yang ada di ruangannya. Di situ bersamaan dengan ruangan labnya. Artinya setiap tahap proses itu berjalan, hasilnya beberapa kali diambil setiap 2 jam, ya harusnya dilakukan uji sampling, kemudian diserahkan ke tim produksi maupun ke bagian quality control untuk dievaluasi. Kalau ini masih belum mencapai target sesuai dengan setting yang disetting dari awal, mereka terus dilakukan processing sampai dengan tercapai targetnya. Dan barang yang sudah masuk tidak bisa kembali lagi, diulang lagi. 1 kali sortir, mutar sampai dengan selesai, ini hasil akhirnya sudah kita lihat tadi sendiri. Dan di akhir produksi, karena di situ tadi di proses yang di pertengahan ada pemisahan antara beras patahan kecil termasuk menir, ya itu sudah terpisah. Dan menir terbuang jauh di luar dari pabrik. Artinya tidak mungkin lagi akan bisa kembali. Ya. Namun demikian di hasil akhir tadi kita lihat masih ada, walaupun kecil-kecil sekali, ya, tapi masih kita temukan. Dan itu menjadi evaluasi untuk pihak pabrik untuk dibuat sistem bagaimana caranya supaya pecahan ini tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan nantinya akan dijual kepada masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen cukup kooperatif dengan kita, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan. Kami berharap supaya apa yang menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Dan kita juga berharap supaya langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk membuat hasil produksi ini maksimal dipertanyakan dan ditingkatkan mana item-item yang memang perlu perbaikan. Kita tidak berharap supaya masyarakat tidak merasa dirugikan, ya. Masyarakat tidak boleh dirugikan dengan hasil produksi yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak, saya Agi dari SCTV. Tadi kan Bapak sampaikan prosesnya ini cukup panjang, hampir 20 jam untuk proses produksinya. Kalau dari hasil rekonstruksi sendiri, dari proses yang panjang tersebut, proses mana yang memang dianggap ini tidak sesuai dengan standar, sehingga kualitas dari beras yang dihasilkan ini tidak sesuai dengan SNI. Yang kedua, tadi kan Bapak sampaikan diminta kepada manajemen untuk segera memperbaiki hasil dari rekonstruksi hari ini.
Berarti penekanan aja Pak, sampai saat ini produksi beras dihentikan terlebih dahulu sampai menunggu ada perbaikan atau seperti apa? Dan bagaimana nanti proses pengawasannya dari pihak Satgas Pangan sendiri? Ya, perlu kami sampaikan, yang namanya proses dengan mesin kita tidak bisa menjamin 100%. Ya, tidak bisa menjamin 100%. Tapi yang penting mereka berusaha bagaimana supaya meminimalisir jangan sampai terjadi temuan. Artinya apa? Dengan proses yang ada tadi kita lihat di akhir masih ada pecahan menir tadi. Ya kan? Ya ini yang menjadi evaluasi buat manajemen maupun tim teknis untuk penggunaan mesin yang ada. Dan ini terus harus dilakukan perbaikan, kami sudah sampaikan segera dilakukan perbaikan sebelum processing ini dilakukan kembali. Ya, saya minta tolong supaya cepat dilakukan karena jangan sampai nanti begitu diproduksi kemudian diedarkan keluar hasilnya masih tidak sesuai dengan standar. Dan standar yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan sertifikasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini. Kemudian untuk kegiatan processing atau produksi dipersilakan saja ya dengan catatan yakinkan tidak sampai ada kesalahan. Apa yang diproduksi harus sesuai dengan komposisi yang seharusnya. Mereka membuat margin ya seperti takaran tadi saya disampaikan bahwa 25 kilo dengan packingan 5 kilo satu kemasan itu. Jadi masing-masing 5 kilo sehingga berat 25 kilo harusnya. Tapi mereka lebihkan 200 gram. Artinya menjadi 25 kilo 200 gram. Dengan by system tadi, kalau kurang dari 25 kilo 200 gram, mereka akan tertolak dengan sendirinya, memisahkan, ya tertendang dengan alat yang ada, dan itu tidak akan bisa lolos sensor sampai ke tempat pemackingan tadi, tempat hasil produksi akhir. Itu upaya mereka. Kemudian terkait dengan menir, ini yang harus menjadi PR dari perusahaan. Jangan sampai nanti masih ditemukan karena memang pecahan menir yang menjadi masalah di produksi menggunakan mesin ini. Karena memang menir sangat kecil sekali, itu bisa 1/10 dari panjang beras yang ada. Ya, ini menjadi PR. Dan ini supaya menjadi perhatian supaya tidak terjadi jumlah komposisi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ada lagi? Mengenai saya ingin dari Dewan mengenai permasalahan ini berarti adalah menir yang ada di dalam beras premium ya, gitu ya. Nah ini apakah ada memang unsur kesengajaan atau memang ada ketidakmumpunian dari proses produksi kalau misalnya temuan dari beras itu? Ya. Itu nanti menjadi analisa kita, ya. Yang jelas seperti kami sampaikan bahwa semua yang ada di sana komposisinya disetting. Semuanya disetting by system dan hasilnya masih ada ditemukan. Kesalahannya di mana? Silakan nanti dari perusahaan yang melakukan evaluasi terhadap mesin tersebut, ya kan apapun ceritanya pada saat hasil akhir tidak boleh ada lagi menir yang melebihi batas. Tidak boleh. Yaitu silakan nanti dari pihak perusahaan. Ya, tapi yang pasti yang kita tahu bahwa semua disetting by system. Ya, sebelum mesin itu berjalan sudah disetting. Berapa head rise-nya, berapa pecahan besarnya dan berapa pecahan kecilnya. Itu semua sudah dimasukkan di situ. Tadi Bapak menyebutkan bahwa setiap proses hasil dari proses yang berjalan ini setiap 2 jam itu disampaikan hasilnya untuk diuji oleh QC, quality controlnya. Dan kemarin Bapak menyampaikan bahwa dari 22 ada hanya 1 QC yang terverifikasi. Bagaimana dari Satgas Pangan Polri menekankan kepada Wilmar PT PIM ini untuk memastikan bahwa lolos pengontrolnya itu tepat gitu Pak. Dan sendiri dari Wilmar sendiri bagaimana nanti komitmen ke depannya terkait QC ini. Kenapa bisa dari perusahaan sebesar ini QC-nya hanya 1 yang terverifikasi? Ya,
Bukan terverifikasi, tersertifikasi. Yang memiliki sertifikasi hanya 1 dari 20 orang. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab mereka, ya kan? Artinya untuk proses sertifikasi sendiri kan butuh waktu ya. Tapi yang jelas karena mesin ini produksi, mau tidak mau harus sesuai dengan standar sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. Kemudian pengawasan dari Satgas ya, Pangan, Pak. untuk pengawasan dari Satgas Pangan, kita melihat hasil yang diproduksi, terdistribusi ke lapangan, kita akan uji sampel. Kalau masih ada ditemukan, nah nanti kan kelihatan di labelnya tuh, ini produksi kapan. Kan gitu ya, ini produksi kapan. Produksi pada saat setelah saya berdiri menyampaikan ini, atau sebelum nih. Kan gitu ya. Artinya pengawasan terus dilakukan bukan hanya di merek yang ada ya dari produksi PIMI, termasuk yang produksi dari PT-PT yang lain. Kemudian dari pihak perusahaan silakan mau menyampaikan komitmennya Pak terkait hal itu. Baik, terkait komitmen perusahaan, pastinya akan menjadi konsen utama kami untuk menjaga mutu terhadap konsumen. Saudara, tidak boleh ada butir menir yang melebihi batas. Tadi disampaikan oleh Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf, setelah rekonstruksi lapangan di PT PIM. Butir menir, saudara, adalah butir pecahan beras utuh yang berukuran 2/10 beras utuh atau lebih kecil, dan sesuai aturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023, maksimal dalam beras premium kandungan butir menir adalah 0,5%. Dan tadi temuan dari Satgas Pangan Polri, masih ditemukan butir menir dalam produksi beras di PT PIM, saudara.